Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Firmansyah Ramadan dari Piwar 1A akan mempresentasikan materi mengenai alternatif dispute resolution. Menurut data dari Wikipedia, alternatif dispute resolution atau penyelesaian sengketa eksternal biasanya menunjukkan berbagai proses dan teknik penyelesaian sengketa yang bertindak sebagai sarana bagi pihak yang tidak setuju untuk mencapai kesepakatan singkat litigasi adalah istilah kolektif untuk cara-cara yang dapat pihak gunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sumber lain mengatakan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang, sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Alternatif dispute resolution umumnya diklasifikasikan menjadi setidaknya 4 jenis, yaitu pertama, konsultasi. Marwan dan Jimmy P. menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut. Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat dari klien kepada pihak ketiga atau konsultan terkait sengketa yang dihadapi. Kedua, yaitu negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi, prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, dan yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Ketiga, mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. 4. Arbitrase. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri. Di sini saya mempunyai contoh masalah ADR dengan jalan keluar menggunakan negosiasi yang diambil dari Arsip Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2001 tentang hutang piutang dalam jual beli ikan basah dan ikan asin antara dua pihak. Daerah penelitian Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgasbaya, Kabupaten Lombok Timur. Terjadinya sengketa antara dua orang yang sama-sama bergerak di bidang jual beli ikan ini berawal dari pihak T yang tidak memenuhi kuota sesuai batas waktu yang telah disepakati. Hasil pemaparan pihak P adalah selama pihak T menjalin kemitraan bisnis dengan pihak P, ia selalu memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan lisan, yakni bahwa setiap pihak P mengambil ikan pada pihak P, untuk pembayarannya baru dilakukan setelah ikan yang diambil pihak T terjual habis. Namun, pada transaksi terakhir pihak T mengambil ikan dalam jumlah yang cukup besar, dengan nilai kurang lebih 6 juta, sejak pengambilan terakhir, pihak T tidak melakukan pembayaran
sebagaimana biasanya, dan keadaan ini berlangsung sampai dengan 1 bulan. Namun tetap tidak ada tanda-tanda pihak T memenuhi kuotanya walaupun sudah dilakukan beberapa kali penagihan. Semua keterangan pihak P dibenarkan oleh pihak T, dan bahkan ia mengaku kalau belum dipenuhinya kuota kepada pihak P hanya karena dana dari hasil penjualan ikannya belum terkumpul semua. Adapun prosedur yang ditempuh untuk mengakhiri sengketa tersebut adalah di mana pihak-pihak bersengketa bernegosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan, yakni pertemuan kehendak antara para pihak yang didasarkan oleh nilai-nilai kekeluargaan. Dari hasil kesepakatan, akhirnya pihak T bersedia melunasi semua hutangnya dalam tenggang waktu 15 hari sejak kesepakatan diterbitkan. Pada waktu pembayaran, ikut menyaksikan beberapa rekan bisnis lainnya sebagai usaha membersihkan nama baik pihak T di hadapan sesama pedagang ikan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.